Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Rombel 4 yang terdiri dari 3 anggota kelompok, yaitu ada Abdi Dika Kurniawan dan saya sendiri Ridho Riyadi dan Andika Prasetyo. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan dan menjalankan program workload menggunakan metode tokenization dan stop work. Slide selanjutnya. Dan ini adalah link Google Colab program workload dari kelompok kami. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ardi Dika Kurniawan. Baik, terima kasih Mas Ridho. Untuk penjelasan selanjutnya tentang workcode. Workcode salah satu metode untuk menampilkan data teks secara visual. Semakin sering satu kata digunakan, maka semakin besar ukuran kata tersebut ditampilkan dalam workcode. Untuk menjalankan workcode ini memerlukan beberapa library Python lainnya yang digunakan untuk melakukan ekstraksi kata dari sebuah tulisan atau teks. Library yang dimaksud adalah library NLTK dan library Sastrawi. Library NLTK dan Sastrawi ini akan digunakan untuk melakukan analisis terhadap dokumen yang dimiliki. Lalu pada tahap akhir kita akan memvisualisasikan hasil distribusi frekuensi pada kata-kata yang terdapat dalam sebuah teks atau dokumen. Berikut adalah contoh program dari workcode tersebut. Next. Nah, untuk selanjutnya NLTK, Natural Language Toolkit, sebuah library yang digunakan untuk membantu dalam bekerja dengan teks. Library ini memudahkan untuk memproses teks seperti melakukan classification, tokenization, stemming, tagging, parsing, dan semantic reasoning. Untuk menggunakan library ini perlu melakukan instalasi terlebih dahulu. Untuk melakukan instalasi library NLTK pada Python ini dapat menggunakan install vib. Berikut adalah contoh program instalasi library NLTK. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Mas Ridho. Terima kasih kepada Mas Ardi. Untuk Sastrawi, Sastrawi adalah sebuah library NLP yang dikhususkan untuk bahasa Indonesia. Salah satu kelebihan Sastrawi yang tidak dimiliki oleh NLTK adalah kemampuan stemming dalam bahasa Indonesia. Sastrawi merupakan library tambahan untuk menutup kekurangan dari NLTK. Pada awalnya, Sastrawi dikembangkan dan digunakan untuk bahasa pemrograman PHP. Akan tetapi, dikarenakan popularitasnya, library ini dikembangkan agar mendukung bahasa pemrograman Python. Sebelum menggunakan library Sastrawi, terlebih dahulu lakukan instalasi Sastrawi dengan menggunakan pip. Dan ini adalah contoh instalasi pipnya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Andika Prasetyo. Nah, tokenisasi dan stop work. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tokenisasi atau tokenization. Tokenisasi itu adalah proses memecahkan isi dari teks menjadi kata, atau bisa dibilang kayak dari kalimat menjadi satu kata. Nah, stop word adalah kata umum dalam sebuah teks yang tidak memiliki makna atau arti, seperti yang, dan, di, dari, dan lain-lain. Contoh proses tokenisasi yaitu ini. Contohnya kalimat Ica sama dengan bermain sepeda di taman. Nah, kita masukkan codingan dari word tokens-nya. Word token sama dengan word tokenize sama dengan dalam kurung kalimat, di mana nanti hasilnya yaitu Ica sendiri, senang sendiri, bermain sendiri, sepeda sendiri, di sendiri, taman sendiri, dipisah-pisah dalam satu kalimat itu. Nah, itu dari contoh proses stop word. Proses stop word-nya contohnya Ica adalah anak yang baik dan sopan. Contoh word token, masukin codingannya word token, bla bla bla, terus jadi kita sebelum melakukan proses stop word, kita harus
terlebih dahulu menginstal Sastrawi. Kenapa kita memerlukan install Sastrawi? Dikarenakan stopword itu merupakan salah satu bagian dari Sastrawinya. Nah, setelah itu kita masukkan codingan dari stopwordnya sendiri, sehingga hasilnya jadi Ica anak yang sopan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program kelompok kita. Karena kita akan menggunakan wordcode menggunakan metode NLTK dan Sastrawi, kita harus menginstal dulu NLTK dan Sastrawinya. Jadi kita install NLTK dan kita download NLTK-nya. Setelah itu kita install Sastrawi. Kita akan, selain kita membuat wordcode doang, kita menambahkan distribusi frekuensi setiap kata yang muncul. Kita menggunakan matplotlib agar nanti muncul grafiknya. Nah, di sini kita membutuhkan file beritanya. Oh, udah. File beritanya contoh buat wordcode teks. Pastikan di sini sama agar bisa muncul. Kita jalankan. Nah, ini isi teksnya, artikelnya. Kita tokenisasikan menggunakan codingannya. Setelah itu kita jalankan stopwatch-nya. Kita lihat frekuensi dari katanya. Nah, di sini kata Afrika muncul sebanyak 55 kali, Eropa 51 kali, Asia 42 kali, Amerika 36 kali. Nah, nanti seharusnya mereka ini hurufnya besar-besar karena mendominasi sering muncul. Terus kita buat dulu plottingannya, plottingan dari ini. Ini merupakan grafik dari plottingan ini, frekuensi katanya. Terus setelah itu kita akan membuat wordcode-nya. Setelah kita mengetahui tadi distribusi frekuensi kata yang muncul di artikelnya, kita coba buat wordcode-nya dengan pertama install wordcode-nya. Terus kita buat codingannya. Dan ini teks yang digunakan lagi, sama kayak di atas teksnya. Nah, di sini kita atur ukuran, besar, font, background, semuanya kita atur di sini. Satu. Nah, kita lihat hasil dari wordcode-nya. Yang tadi seharusnya kata Afrika, Eropa, besar-besar. Oh ya. Berikut adalah hasil dari wordcode kami. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.